Halo semuanya, jadi hari ini aku ingin menjelaskan tentang bioproses sel. Bioproses sel adalah suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks di dalam sel. Jenis bioproses sel itu ada 3. Yang pertama transport membran, yang kedua sintesis protein, dan yang ketiga reproduksi sel. Nah, transport membran ini dibagi menjadi 2, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis. Transport aktif terdiri dari eksositosis dan endositosis lalu dan pompa NAK. Nah, transport membran transport membran pasif ini yang akan aku bahas pada pertemuan kali ini. Mau rekomen ini Ready Player One. Nah, sebelumnya apa sih perbedaan transport pasif dan transport aktif? Transport pasif adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah dan tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi dan membutuhkan energi. Jenis transport pasif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah difusi, yaitu perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Nah, jadi molekul ini tuh seimbang dengan sendirinya, seperti parfum yang disemprotkan dalam ruangan, tinta yang dicelupkan dalam air, dan lain sebagainya. Lalu difusi terbantu adalah proses difusi yang berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya Na+, Ca2+, dan Cl+. Difusi sederhana dipengaruhi oleh suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi zat, dan wujud zat. Sedangkan difusi terbantu, jenis protein transportnya itu ada protein saluran dan protein pembawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi itu ada yang pertama ada suhu, yaitu makin tinggi suhu difusi yang terjadi semakin membesar. Yang kedua konsentrasi. Makin besar beda konsentrasi dua larutan, makin besar terjadinya difusi. Lalu yang ketiga molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Yang keempat media. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Lalu yang kelima luas. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Lalu selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi permeabel. Osmosis dibagi menjadi 2. Hasil osmosis ini adalah larutan isotonik. Yang pertama endosmosis, yaitu masuknya air ke dalam sel karena berkonsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Contohnya adalah lisis atau robek dalam sel hewan dan trikit atau bengkak dalam sel tumbuhan. Lalu yang kedua eksosmosis. Dari namanya, ekso artinya keluar, yang artinya keluarnya air dari dalam sel karena berkonsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Contohnya itu ada pada sel hewan, yaitu krenasi atau pengarutan sel, dan sel tumbuhan, yaitu plasmolisis, yaitu pelepasan membran. Nah, lalu contoh-contoh osmosis ini adalah pengeringan ikan asin di bawah sinar matahari, perendaman kentang dalam air, pembuatan telur asin, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tadi